Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk membuka penyampaian materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Dipudaryadi dengan NIM 2323140077 dari Perbaikan Syariah kelas 4D. Di sini saya akan membawakan materi dari makalah saya yang berjudul tentang teori persaingan dalam etika bisnis Islam. Nah, di sini saya akan membawakan materi terlebih dahulu tentang latar belakang dari etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional dan menunjukkan bahwa ada struktur yang berdiri sendiri yang terpisah dari struktur lain karena etika bisnis Islam dalam bisnis Islam lebih banyak menjelaskan kebijakan dan kebenaran baik tingkat niat maupun gagasan terhadap perilaku, mulai dari hukum Islam hingga hubungan perdagangan. Perdagangan dalam Islam sudah mulai menunjukkan taringnya. Hal ini karena runtuhnya ekonomi kapitalis akibat krisis global dan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang tidak akan pernah terlepas dari kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi Islam dalam prakteknya. Islam mengajarkan agar berdasarkan pada hukum Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu sistem bisnis yang bersumber pada ajaran kapitalis dan komunis atau sosialis ternyata telah menyebabkan malapetaka ekonomi, baik di dunia barat maupun timur. Indikasi dari malapetakannya, jumlah pengangguran di mana-mana, jumlah orang miskin semakin hari terus meningkat, negara-negara ketiga kian terjerat hutang pada negara maju dan jatuh ke dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan, sebagaimana yang dialami negara Indonesia. Keadaan ini terasa sejak pertengahan tahun 1997 lalu dan terus berlangsung sampai saat ini. Ekonomi Islam memang memiliki keunggulan daripada ekonomi kapitalis, terutama dalam berbisnis. Etika yang diterapkan oleh Rasulullah adalah selalu ikhlas, membantu meringankan beban orang lain. Selain itu juga yang tak kalah pentingnya adalah jujur, amadan, dan menghindari persaingan yang tidak sehat dalam berbisnis. Persaingan usaha yang sehat akan menjamin keseimbangan antara hak-hak produsen dan konsumen. Indikator dari persaingan sehat adalah tersedianya banyak produsen, harga pasar ditentukan berdasarkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, dan peluang yang sama dari setiap usaha dalam bidang industri dan perdagangan. Adanya persaingan usaha yang sehat akan menguntungkan semua pihak termasuk konsumen dan pengusaha kecil dan produsen sendiri, karena akan menghindari terjadinya konsentrasi kekuatan pada satu dan atau beberapa usaha tertentu. Maka tulisan ini akan mencoba menampakkan bagaimana etika persaingan usaha yang sehat menurut perspektif Islam. Selanjutnya masuk ke bagian pembahasan, di mana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian persaingan dalam Islam. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Dan etika dalam bisnis dapat diartikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia Islam. Dalam dunia bisnis, berdasarkan prinsip-prinsip moralitas dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berrelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Dan dalam alam bisnis akan terjadi persaingan yang sangat ketat, kadang-kadang menyebabkan pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk memenangkannya, sehingga terjadi secara persaingan yang tidak sehat dalam bisnis. Persaingan yang tidak sehat ini dapat merugikan banyak orang, selain juga dalam jangka panjang dapat merugikan pelaku bisnis itu sendiri. Adapun persaingan usaha dalam ajaran Islam. Dalam semua hubungan, kepercayaan adalah unsur dasar. Kepercayaan diciptakan dari kejujuran. Kejujuran adalah satu kualitas yang paling sulit dari karakter untuk dicapai di dalam bisnis, keluarga, atau dimanapun. Gelanggang tempat orang-orang berminat untuk melakukan persaingan dengan pihak-pihak lain. Selagi kita muda, kita diajarkan di dalam tiap-tiap kasus ada kebijakan atau hikmah yang terbaik. Kebanyakan dari kita di dalam bisnis mempunyai satu misi yang terkait dengan rencana-rencana. Kita mengarahkan energi dan sumber daya kita ke arah tujuan keberhasilan misi kita yang dikembangkan sepanjang perjanjian-perjanjian. Para pemberi kerja tergantung pada karyawan, para pelanggan tergantung pada para penyalur, bank-bank tergantung pada peminjam, dan pada setiap pelaku atau para pihak sekarang tergantung pada para pihak
terdahulu dan ini akan berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, kita menemukan bahwa bisnis yang berhasil dalam masa yang panjang akan cenderung untuk membangun semua hubungan atas mutu, kejujuran dan berinteraksi dengan orang-orang yang jujur dalam melaksanakan strategi bisnis. Sebagaimana firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Surat At-Taubah ayat 119. Dan inilah yang menjadi salah satu kunci sukses Rasulullah dalam berbisnis. Dalam dunia bisnis, kepercayaan sangat penting, artinya tanpa disadari atas rasa saling percaya, maka transaksi bisnis tidak akan terlaksana. Akan tetapi, di dalam dunia bisnis juga kita dilarang untuk terlalu cepat percaya kepada orang lain. Karena hal ini rawan terhadap penipuan, maka kita dianjurkan untuk melihat track record lawan bisnis kita sebelumnya. Di dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin berbisnis maka dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan yang sehat, jujur, berperilaku baik, simpati, dan adil. Selanjutnya, melakukan persaingan yang sehat. Baik itu di dalam bentuk tidak diperbolehkan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, tidak diperbolehkan membeli barang perdagangan yang dari kampung yang belum tahu harga pasar, tidak diperbolehkan pura-pura menawar barang dengan harga tinggi untuk mengelabui pembeli yang lain. Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah, yaitu, "Janganlah kamu memakan sebagian harta sebagian kamu dengan cara yang batil." Surat Al-Baqarah ayat 188. Selain itu juga berbeda dengan sistem kapitalisme dan komunisme yang melarang terjadinya monopoli di dalam ajaran Islam. Siapapun boleh berbisnis tanpa peduli dia satu-satunya penjual atau pembeli, asalkan dia tidak melakukan iktikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau dalam istilah ekonominya, monopoly turn. Selanjutnya yaitu kejujuran. Sebagai dari makna dari kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Dan dengan bersikap jujur, bisnis menjadi berkembang. Karena itu jujur menjadi daya dorong yang sangat kuat bagi pelaku bisnis untuk meraih kesuksesan dan keuntungan. Selanjutnya, berperilaku baik dan simpatik. Di dalam bisnis, sekalipun itu kepada orang miskin, kaum muslimin dituntut untuk berperilaku manis dan dermawan. Jika tidak mampu, paling tidak memperlakukannya dengan kata-kata yang baik dan sopan dalam pergaulan. Kaitannya dengan dermawan tentunya tidak lepas dari penurunan hati. Terkadang setelah mendapatkan kesetiaan pelanggan, hal itu cenderung digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kalau kita melihat dari praktik Nabi sendiri, beliau selalu menjaga diri dari sikap pembohong dan pemanfaatan konsumen. Selain itu juga mementingkan pada peningkatan hubungan jangka panjang dengan para pelanggannya, bukan profit oriented, sehingga profitnya lebih banyak. Yang kelima yaitu keterbukaan. Pada zaman sekarang ini, ketika manusia yang satu dengan manusia yang lain sulit sekali saling percaya, apalagi dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan, maka setiap usaha yang ingin menjalin kerjasama dituntut untuk terbuka. Terbuka dalam arti bahwa memiliki laporan keuangan yang jelas atau usaha yang dimiliki di mana laporan keuangan tersebut bisa diaudit oleh pihak-pihak terkait. Dan sifat terbuka inilah yang merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan Rasulullah dalam berbisnis menjual barang-barang dagangan Khadijah. Yang keenam atau yang terakhir adalah keadilan. Bisnis secara adil adalah wajib hukumnya. Bahkan ini juga termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam segala aspek ekonomi Islam, begitu pula sebaliknya. Allah melarang berbuat kezaliman dan mengandung penipuan, serta jual beli yang dilakukan dengan pemaksaan. Seorang syariah marketer tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli atau membeli murah barang seorang yang dalam keadaan terpaksa menjualnya. Ini termasuk transaksi bisnis yang dibenarkan. Mereka harus selalu satisfied, sehingga bisnis itu bukan hanya tumbuh dan berkembang, mereka berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti banting harga sebenarnya menaikkan harga sebanyak mungkin konsumen, tetapi hal yang lebih diprioritaskan adalah produsen atau penyedia jasa juga mengupayakan kepuasan konsumen. Itulah yang disebut the customer is king. Selain itu juga mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman bagi konsumen. Materi selanjutnya yaitu etika persaingan bisnis di dalam Islam. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition, yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan atau kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini dapat terdiri dari beberapa bentuk pemotongan harga, iklan atau promosi, variasi, dan kualitas. Kemasan desain dan segmentasi pasar, Yusuf Qaradawi memberikan patokan tentang norma-norma atau nilai syariah yang harus ditaati dalam perdagangan oleh para pedagang muslim
dalam melaksanakan kegiatan pedagang, yaitu satu, menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, kedua, bersikap benar, amanah, dan jujur, ketiga, menegakkan keadilan dan menghadamkan bunga, empat, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, lima, menegakkan toleransi dan persaudaraan, enam, berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Baiklah, selanjutnya di dalam materi tadi adalah hal-hal yang dipersaingkan dalam etika bisnis Islam. Beberapa keunggulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah A. Barang atau produk, kedua, B. Harga, ketiga, tempat, keempat, pelayanan, dan kelima, ternyata sampai 4. Baiklah, itu 4 hal-hal penting yang digunakan dalam berbisnis terkait materi yang saya sebutkan tadi.